nggak bisa ya. Iya, Kalau ya aku punya teman-teman. dalil, ya. Sulit, Bu, sulit. Kalau sudah ngomong nabinya itu sulit, Bu, sulit. Makanya otaknya sengklek mau ngikutin junjungan yang bejat, Iya. ya. Kalau saya punya dalil bahwa cuman satu-satunya nabi yang mau makan apemnya bibinya cuman Nabi Baginda Muhammad. Ya, Aisyah bilang apa? Ya, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat Robmu atau Tuhanmu kecuali manukmu ngaceng, ayatnya turun. Ketakutan diganti oleh kaum yang lain. Muke gile gue disamain sama nabinya tukang zina. Enak Tuh aja, Bu, nabi lu ada tukang itu, zina. buktikan Bu, buat itu Bu. Pak Andre bilang tuh, buktikan. Iya. Ya, kalau di Quran jelas ya, surat Al-Ahzab 50 dan 51 ya. Nabi cabul ini boleh menggauli atau ngewi-ngewi dengan siapapun yang dia kehendaki. Jelas itu. Ya. Surat Al-Ahzab 51. Kamu boleh menggauli siapapun yang kamu kehendaki. Ada lagunya itu Bang Ion suka setel itu. Ya. Itu. Ya, udah tahu cabul disamain sama saya. Kalau nabimu cabul jangan sama-samain sama saya. Ya. Langsung keluar aslinya. Makanya teman-teman Islam, kalau mau diskusi siapin ya. Udah nggak bisa siapin itu si Loren, kayaknya si Loren patah hati sama Bu Aisyah nih, ya. Karena Loren masih ngikutin Nabi cabul. Aku salut loh sama Bunda Aisyah ini. Pura-pura diam tadi, dengar kambing langsung bangun. Hidung saya mengendus kalau ada kambing-kambing, Pak. Oh iya ya Bunda. Ya saya waras lah, nggak mungkin saya ngikutin terus junjungan yang cabul itu. Pas itu Bunda, pas. Iyalah, udah tahu cabul tertulisnya di mana-mana dalam Quran dan hadis, ngapain diikutin? Kalau sudah ajaran yang bertentangan sama hati nurani sendiri ya Bu. Yes. Masih diimani, kacau lah. Tertulis dalam sedangkan Quran negara kita aja nggak laku itu. Tertulis dalam Quran dan hadis kok kecabulan. Iya. Tapi itulah bertentangan sama hati nurani masih dipakai. Ayo, yang butuh dalilnya silakan naik. Yang kepengen tahu dalilnya bahwa baginda yang kalian jadiin junjungan itu cabul, silakan naik. Yo. Kalau yang kambing-kambing itu Bunda, naiknya otaknya setengah di bawah, separuh. Jadi separuh lagi tinggal. Jadi kalau ditanya bingung. Udah kebiasaan demo di Monas. Jadi gitu. Iya. Bahwa Islam itu adalah kebenaran. Kebenaran apa di dalam Islam? Lari lagi ke itu. Aduh. Kebenaran yang bejat. Kalau memang Quran itu isinya kebenaran, nggak mungkin saya ninggalin dia ngikut yang lain. Ya. No, isinya kejahatan kok di dalam Quran. Gimana? Tapi kan apa itu Bu? Apa? Yang disingkat orang itu yang nggak di semua dikasih tahu. Memang agama Islam itu bukan nggak dikasih tahu. Ya, umat-umatnya ini yang nggak mau baca sendiri arti dari tulisan Arab itu. Nah itu. Bukan nggak dikasih tahu, umatnya yang pemalas. Makanya masih Islam. Coba mereka baca artinya, tahu artinya. Pasti keluar lah. Nggak mungkin ngikuti sesembahan yang bajingan. Tuh. Ayo. Penjahat itu kan bajingan. Bagaimana dengan otak dan dalangnya?
Masih mau dijadiin sesembahan. Kalau gue tinggalin. Otak dan dalang dari kejahatan disembah-sembah sampai jidatnya hitam. Otaknya waras apa enggak kalian? Ayo naik, yang butuh dalil. Loh, Bang Ion kemana, Bunda? Ada di sini saya Oh, tadi ke belakang. kirain lagi makan ini bubur ayam. Kan saya manusia juga. Masa saya mau jongkok sih, gimana sih? Enggak, kan tadi 2 akun naik, Bang. Ini cuma Ya. tinggal 1 doang. Ya satunya kan mau dipakai. Itu kata tetangga saya si Aisyah ngewe sama tetangganya ya. Kata siapa, Loren? Aisyah yang mana? Aisyah istrinya nabimu. Memang Aisyah Enggak, istri kamu, nabimu tuh tukang kamu ini yang apa namanya? nyamar Aisyah itu. Kenapa sih? Ayo kita buktikan. Apa sih? Loren ya, kita buktikan ya. Kamu bisa membuktikan saya bisa membuktikan nabimu itu bejat. Ayo, bisa nggak? Jadi ini ruang publik ya. Jangan menunjukkan Islam Tanya itu kamu cuma nyuri. mentang ngomong doang. Terus Kenapa sih hati lo? Kenapa? Diapain sih? Jangan nangis lah, Ren. Jangan bisanya fitnah. Belum apa-apa udah kejang-kejang. Iya, Sama jangan sekali. bisanya fitnah. Kita Lalu, ngomongin nabinya, Iya. bingung dia. Iya, coba Si ngomongin Aisyah Nabi lo. Nabi lo gimana? Nabi si lo. Aisyah itu Jawab. janda. Hmm? Dia janda. Jawab Nabi lo apa? Nabi lo. Jangan ke ini. Nabi lo gimana? Menurut Sulit. kamu nabimu berakhlak mulia nggak kalau mau ngewek sama bibinya? tetangganya itu. Nabimu ngewek sama bibinya. Tetangganya yang ngomong. Gosip. Tipe lo emang udah nggak bisa Gosip. apa-apa lo, Nah, Ren. kalau di sini gosip, di sini nggak pakai gosip, Mbak Tapi ini Ion. tetangganya Tunjukin sendiri Iya. yang ngomong ya. gitu. Bukain Sahih Bukhari Iya. 4721 Aisyah bahwa yang- Baginda Muhammad ini mau katanya ngewek ngewek sama sama bibinya. tetangga. Oh, jangan Iya, gosip dong, ada. pakai dalil. Dia Pakai dalil. jadi buronan sekarang. Pakai Udah lah, Loren ya. Gosip. Lo kenapa sakit hati lo kagak bisa Kasihan. jawab? Kasihan. Ngomong nabinya nggak bisa ya. Iya, Kalau ya aku punya teman-teman. dalil, ya. Sulit, Bu, sulit. Kalau sudah ngomong nabinya itu sulit, Bu, sulit. Makanya otaknya sengklek mau ngikutin junjungan yang bejat. Iya. Ya. Kalau saya punya dalil bahwa cuman satu-satunya nabi yang mau makan apemnya bibinya cuman Nabi Baginda Muhammad. Ya, Aisyah bilang apa? Ya. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat Robmu atau Tuhanmu kecuali manukmu ngaceng, ayatnya turun. Tuh. Ya. Gara-gara bibinya mau ngasih apemnya. Sahih Bukhari 4721. Ini dalil. Kamu boleh ngomongin saya apapun, tunjukkan buktinya di atas. Hah? Saya nggak akan marah. Kalau saya ngomongin dalil bahwa baginda junjungan nabimu itu mau makan apemnya bibinya sendiri. Namanya Kaula binti Hakim. Masa seorang panutan, seorang suri tauladan mau apemnya tantenya sendiri? Mungkin ada rasa-rasa dikit-dikit beda kali. Ada rasa moka kali ya. Yang Iya. kata Aisyah apa tidak yang kulihat selain apa tadi tuh di mana tuh, Bu? Ya, makanya Yang perkataan Bukhari Aisyah tadi. bentar nanti ya 47 Sahih Ya. Bukhari Bukhari berapa, Bang? 4721 4721 4721. Itu yang apa bibinya? Yang perkataan Aisyah. 4414. Iya 4414 itu sama. 4414. Jadi 4414 itu sama 4721 itu Aisyah berkata sama. Oh. Ya, ya. Aku tidak pernah melihat Robmu kecuali manukmu ngaceng turun ayat. Itu kata istrinya itu. Iya. Ya, kita sapa dulu nih Raja Bobot Raja Bobot gue sih ini apa? Pak Raja, Pak Damai. Gue baca cetan, gue sebut Raja, gue baca tidak berbobot. Ya Pak Damai. Pak Damai. Aduh kalau disapa sautin, kalau enggak diturunin nih Pak.
Aduh, umat mama, Sulit umat memang mama. ya. Makanya gue tinggalin, nggak mungkin saya ngikutin ya sesembahan junjungan yang bejat, yang tukang jina. Begitu saya baca dalilnya, oh my god, tidak saya ikutin lagi karena jelas dia pejina. Di dalam Quran jelas bahwa junjunganmu Lorin ya tukang jina. Di dalam Quran lo itu. Di dalam hadis apalagi? Malu kau. Hah? Malu kau. Punya junjungan pezina, malu kau. Maksud saya begini Bu ya. Muslim kan udah dibilang. Respon dulu, jawab dulu. Nanti kalau ini baru jangan cerita tentang apa? Diskusi lintas iman lalu masa yang dikejar pribadi orang yang mengucapkan. Aisyah pelakor jadi buronan, Aisyah pelakor, tunjukin buktinya. Saya nggak akan marah. Kita ngomongin Nabi Muhammad, lagi ngomongin Nabi Muhammad berzina di dalam Quran. Jangan saya, kalau saya tunjukin. Ada nggak buktinya? Kalau saya bisa membuktikan, makanya. Begitu terluka Bu ya. Terluka sekali karena mereka salah kena prank. Kalau aku kena prank langsung keluar, aku tinggalin si pejinah itu. Untuk apa saya ngikutin junjungan tukang jina? Cuy, nggak mau lah. Riona naik, diundang ketakutan. Coba naik, jelas ini apa sih yang lo mau ungkapin sih? Memang kenapa lebih aman ketika jadi ada pertanyaan-pertanyaan begitu lo nggak mau respon? Kenapa? Naik, nanti kita bahas tentang Ayub. Iya. Nggak mau naik, tuh enak kan? Dibahas tentang Ayub. Kenapa? Kenapa engkau diem aja? Kenapa? Kenapa? Muslimah mau nyerahin itunya. Direkam lagi. Nggak aja nih tukang rekam nih. Ayo naik dong ya Riona ya. Lo bales itu, lo tanggapin dulu. Coba. Nah, ketika lo udah tanggapin baru. Belum ditanggapin belum apa, lo harus bangga lah Riona. Aduh, ngechat aja. Naik coba. Naik jelasin. Nah, kamu bangga ya bahwa menurut Nabi Muhammad junjunganmu bahwa kalian itu setara anjing. Bangga. Makanya gue tinggalin itu junjungan yang kurang ajar itu. Masa wanita disetarain binatang? Iya, bahkan Aisyah sampai marah Bu ya. Aisyah bilang gini, kalian menyamakan kami dengan anjing. Tuh, itu bininya. Tapi apa boleh buat yang ngomong lakinya yang stres itu, yang gila? Takutlah dia. Nanti dipukul lagi kayak waktu ketahuan lakinya lagi nyembah-nyembah setan di kuburan tengah malam, kan dipukul dadanya. Surah Nasai 2010. Oh, yang intip Bu. Iya. Ngapain laki gue ya? Kenapa gue nggak diewong ya? Diikutin sama si bocil ini. Di kuburan tengah malam ngangkat kedua tangannya. Nyembah siapa si Mamat? Ketahuan kan? Di kuburan. Iya itu. Makanya Coba masih Islam. Nggak pernah baca, masih Islam wajar lah. Kalau saya begitu saya baca, waduh nggak bener nih. Masa seorang junjungan menyamakan umatnya yang perempuan seperti binatang? Ya? Yang membatalkan sholat itu ya Bunda? Bukan membatalkan sholat ya. Ya sorry, betul. Jadi gini, sholat laki-laki itu bisa batal ya. Ada 3 faktor yang melintas. 1 ya anjing, 2 perempuan, 3 keledai. Nah sekarang saya balik. Apakah ada ayat atau dalil kalau perempuan sholat laki-laki lewat bisa batal? Kan enggak. Justru kalau laki sholat ada perempuan di laki-laki doang lah. Makanya perempuan itu setara binatang jawabannya, betul nggak? Ya elah. Setara Makanya anjing. kalau di Islam para laki-laki menang banyak.
Ya. Jadi kalian mau disetarakan nama anjing, yang ngomong siapa? Junjunganmu yang bejat itu yang ngomong. Makanya saya tinggalin. Nggak patut itu junjungan. Ya, dua sosok di dalam Islam merendahkan wanita. Satu, Rasulnya merendahkan wanita seperti anjing. Ya, di mana ayatnya? Di 310 Tirmizi ya, 310 gitu. Kalau nggak salah ya Bang Ion, diperkuat oleh perkataan Aisyah, Sahih Bukhari 414 atau 418. Iya, benar nggak? Tuh, 414. Itu ya. Terus sesembahan kalian merendahkan wanita dengan apa? Surat An-Nisa 24. Perempuan itu boleh dinikmati oleh diewek dulu, habis itu dikasih mahar. Itu loh. Ya. Jadi boleh dinikmatin dulu. Mau dicobain gitu Bu, maksudnya cobain dulu kalau Ya, digenjot dulu baru dikasih enak, mahar. Betul. dikasih mahar, kalau enggak Kan gitu. ya Ayatnya makasih kan deh gitu ya. ya. Nih, denger ini buat perempuan-perempuan Islam. Makanya belajar Qur'anmu. Ya. Ya. An-Nisa 24 ya. Karena kenikmatan yang sudah kamu dapatkan, maka berikanlah mahar atau mas kawin. Berarti kan digenjot dulu. Kalau nggak nikmat Itu. nggak jadi. Iya. Itu yang kalian dibilang katanya ayat-ayat kebenaran. Diewek dulu baru dikasih mahar. Itu ajaran Allah. Surat An-Nisa 24 baca. Jangan buta huruf. Kok saya ngikutin sesembahan yang bejat? Ya nggak mungkin lah. Baca Berarti makanya. cowok bisa bilang aja nggak nikmat terus Bu ya. Ya kalau nggak nikmat nggak jadilah, nggak dikasih. Nggak nikmat alasan kabur gitu ya. Coba deh Bang Yon, sekali deh Bang Yon. coba ya. Bang Yon, kalau ada 2 handphone dibacain Bang Yon, supaya kupingnya denger nih perempuan-perempuan blow on Islam ini. Ya ini 2 handphone kan emang ada. Apa Ya. Bu? An-Nisa, surat An-Nisa ayat 24. Oh ya sebentar. Supaya mereka tahu, makanya jadi perempuan Islam berkerudung, tapi nggak tahu isinya untuk apa. Ya. Masa digenjot dulu baru dikasih mahar? Kan melakukan zina duluan. Makanya masih blow on. Bentar ya, saya on kamera. Teman-teman yang di bawah ya, kalian catat, kalian buktikan sendiri. Kalau saya menghujat, laporin. Ya. Saya setiap narasi saya itu saya sudah baca duluan. Makanya teman-teman verifikasi di bawah. Ya, mana ada ya sesembahan yang namanya Allah SWT mengizinkan perzinahan dulu. Setelah itu dikasih mahar. Cuman Allahnya Islam. Tuh. Coba ini An-Nisa nih teman-teman ya tuh. An-Nisa 24. Kita baca terjemahannya. Diharamkan juga bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan. Terus Bang Yon. Yang kamu miliki lagu nih sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain perempuan yang demikian itu, yakni kamu mencari istri dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena itu, kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka. Berikanlah mereka imbalan atau mas kawin. Berarti kamu diewek dulu baru dinikahin, tuh ajaran Allahmu. Bukan saya loh, yang Quran yang ngomong. Kalau nggak nikmat Bu bisa ditinggal Bu. Boleh mungkin. Ini kan ajaran Allah. Iya. Ayo, yang bilang saya menghujat siapa? Ini Quran kan perkataan Allah. Allah bilang dinikmatin dulu baru dikasih mas kawin. Berarti dijinah dulu kan? Habis dinikmatin baru dikasih mas kawin. Ini kata Allah, bukan saya. Ini kalian bilang sesembahan yang benar. Ya, silakan teman-teman kalau mau coba-coba tuh ya. Bisa membantah. Tapi sih silakan. Saya rasa kalau dilakukan digebukin kali.
Makanya kan, makanya Bang Ion, Quran itu tidak cocok dengan Pancasila. Kalau mereka benar-benar membaca artinya. Sekarang contohnya kayak gitu. Sekarang Bang Ion lihat, ada nggak bisa digenjot dulu baru dikawin? Apa nggak ditangkep itu? Ya digebukin lah kalau enggak. Gebukin lo begitu emang milik negara. Katanya Allah itu maha baik. Allah itu maha suci. Masa ngajarin perewean duluan baru dikawin? Hah? Allah macam apa itu? Iya, orang tuanya bilang emang anak gue milik negara loh, siapa? Emang telepon umum. Baru tahu ya kalian. Hah? Makanya kalau baca Quran, baca artinya. Kalau Arab gak tahu artinya untuk apa. Tuh, ajaran Islam dari Allah. Boleh dicoba dulu. Setelah dicoba baru dikasih mas kawin. Inilah indahnya perempuan Islam jadi bahan percobaan. Ada yang bisa bantah nggak? Ayo. Kalau saya dapat dari penjelasan Bu Aisyah ya, satu ya Bu ya. Kalau tidak diketahui sama orang lain atau keluarga gitu kan, saling menikmati Bu, satu itu Bu. Yang kedua, kalau diketahui kalau hamil dia Bu, istilahnya tuh minta pertanggungjawaban sama orang tua untuk dinikahi. Lalu yang Ibu bilang akan dikasih mahar tadi ya Bu ya. Yang ketiga, kalau diketahui masa ya digebuki Bu. Jadi tiga yang bisa diambil di situ Bu. Ya begitu. Kalau menurut saya. Makanya saya nggak mungkin ngikutin Allah yang model begitu. Saya tinggalin. Ya. Yang didoktrin Quran itu isinya ayat suci, ayat-ayat kebenaran. Tuh digejot dulu baru dikawin ayat suci, ayat kebenaran. Hah? Kamu Islam kah? Halo. Kamu Kristen atau Islam? Islam, saya Islam. Islam. Kamu Islam kah? Bisa kondusif? Enggak, gua tanya Bisa lu Islam. kondusif atau tidak? Saya Kristen KTP-nya, pengikut Kristus. Kamu Islam? Islam. Kamu murtad atau mualaf? Bisa kondusif tidak? Bisa. Bisa, oke ya. Kamu Islam sudah berapa lama sampai hari ini? Dari lahir. Iya. Umurku masih 15 tahun. Hah? Umurku baru 15 tahun. 15 tahun. Baca Quran dan hadis tidak? Baca. Baca benar. Nanti saya tanya seputar itu bisa jawab ya. Oke. Betul tidak di dalam Quran dan hadis ya bahwa Islam itu melegalkan perzinahan dan pelaku perzina itu Muhammad sendiri. Betul atau tidak? Perzinahan? Kamu kan baca Quran dan hadis tuh. Tidak. Sekali lagi dengerin ya, karena kamu membaca Quran dan hadis ya. Pertanyaan saya tentang Quran dan hadis. Ya. Pertanyaannya begini. Betul atau tidak bahwa ajaran Islam itu melegalkan perzinahan dan pelaku perzina itu baginda Nabi Muhammad? Tidak lah. Kalau misalkan ada dalilnya gimana? Coba. Coba tunjukin. Duh, kamu katanya baca Quran dan hadis, gimana sih? Mana dalilnya? Oke, Bang Ion minta tolong. Ya. Langsung aja rangkuman dari Quran yaitu Sahih Bukhari 4414. Itu rangkuman dari surat Al-Ahzab 51 biar dia tahu bahwa nabinya itu tukang zina. Bukhari berapa, Bu? 4414. Ya? Itu kan rangkuman dari Al-Ahzab 51. Kita lihat ya. Direkam. Ayo, siapa yang mau rekam ini? Bentar Terus Bu, dibikin ya. VT supaya tahu. Lo maksain Satria naik. Nekat yang nyata. Iya, minta naik. Biarin. Katanya dia kan baca Quran. Nah, kalau kamu baca tuh surat Al-Ahzab 51. Ini rangkumannya ya, teman-teman. Coba ayat apa? Ayat berapa? Surat Al-Ahzab 51 dirangkum di Sahih Bukhari 4414. Al-Ahzab ayat 51.
Lah katanya kau sudah pernah baca Quran. Kau pembohong sih. Baru tahu kan pagi ini? Baru tahu kan siang ini? Hah? Belum pernah baca kan? Belum pernah baca kan? Baca itu Satria, baca. Makanya saya bilang, ayo baca. Saya bilang, makanya kau masih Islam. Baca. Iya, yang buat di bawah. Ya. Ini rujukannya. Buta huruf apa sih? Enggak, itu loh ada Al-Azab 51. Ayo baca, kalau enggak turun. Kalau enggak kuat, lambaikan bendera putih. Satria baca. Lu baca lah, bacakan saya. Ya, udah deh. Artinya lo mau ngapain sih? Ngobrol di sono di room Islam. Ngobrol di room Islam. Lo suruh baca aja kagak mau. Ngobrol di room Islam. Dia takut ketahuan kalau nabinya pejina. Ya, ingat kalau sama saya harus bawa otak. Ya. Lagian zina udah dilegalkan, berbohong pun dilegalkan. Kan sama-sama disuruh buka nggak mau, sebentar, disuruh buka nggak mau, disuruh baca nggak mau. Katanya, makanya kan saya di depan baca Quran dan hadis, baca katanya. Masa nggak tahu kalau baca? Kalau kamu jujur dan baca, kamu tinggalin ajaran setan ini. Ya. Ya. Wong tukang zina kok dijadiin junjungan, gimana sih? Udah jelas-jelas di dalam Quran tertulis bahwa yang melakukan perzinahan itu baginda Mamat. Bukan cuman Al-Azab, At-Tarim ayat 1. Itu jelas. Gimana sih kalian ini? Allah menyesatkan iblis, Bu. Aduh. Jadi gara-gara Allah menyesatkan iblis, makanya iblis menyesatkan umat manusia, Bu. Sulit membedakan mana. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Izin Mbak, yang dibahas. Gimana Cari penghujat. Tulisan Limau Islam Kristen. Alhamdulillah Muslim. Ya itu tadi jelasin apa yang respon. Sebelum kemana-mana coba direspon dulu apa kata Bu Aisyah itu betul atau betul tidak. Enggak? Ayo aku ulangin ya. Betul nggak di dalam Quran itu ya, tuh ajarannya melegalkan perzinahan dan pelakunya Nabi Muhammad? Nggak benar itu nggak ada. Oke, kamu baca Quran dan hadis tidak? Baca dong Muslim. Baca. Oke, silakan baca. Coba sekarang kamu buka surat Al-Azab 51. Aku nggak bawa Al-Quran, Mbak. Coba. Alasan, Mbak. Tuh baca. Oke. Slow aja, slow. Oke, kamu baca ini. Oke. Yang Sahih Bukhari 4414. Nah. Silakan baca. Jangan nggak mau lagi ya, baca. Sahih Bukhari. Nomor 4414. 4414. Pak, sebelum saya baca itu kitab apa? Sahih Bukhari itu Sahih rujukan Bukhari dari surat Al-Azab 51, Bloon. Kalau karangan siapa itu? Karangannya iblis. Sahih Bukhari karangan siapa? Hei, tolol kamu orang ini. Yang begini-gini Kayak gini-gini kok nekat Islam. minta naik. Nekat yang nyata loh. Katanya gini teman-teman, Sahih Bukhari karangan siapa? Kan Bloon. Nih loh, nih. Saya mau contoh. bilang itu karangan Sebentar. kita, Bu Sebentar Kristen. Bu, ya. Nih, contoh Islam. Sahih Bukhari karangan siapa katanya? Aneh-aneh. Karangan iblis saya bilang. Ya iyalah karangan iblis. Enggak, coba teman-teman Islam kalau naik siapin akal sehat lah. Mungkin supaya akal sehatnya nambah, saya iklan dulu nih ya teman-teman ya. Kadang-kadang yang Islam ayo diskusi. Bisa diskusi juga kagak loh. Kenapa mereka semangat diskusi tapi nggak tahu gimana cara diskusi ya?
Ya, salam Kak Moli. Selamat siang. Mereka semangat diskusi, tapi nggak tahu diskusi itu apa sih. Mungkin yang mereka maksud diskusi begini, kayak pokoknya gue nanya. Itu kali ya, yang mereka maksud itu diskusi ya. Tuh kan, baru gue bilang, diskusi itu kamu ditanya. Betul. Sulit, nekat yang nyata. Islam. Mbak, oke, dengan Mbak siapa tadi? Mbak Aisyah. Ya, kamu sudah Ya, bisa coba buka kamu itu. sudah bisa kondusif. Yang nggak kondusif itu kamu orang. Tuh, kamu aja nggak tahu. Kamu loh, ini loh, dengerin. Kamu aja tadi nanya, ya, Syahih Bukhari itu karangan siapa? Lah ini kan lucu. Kamu sendiri berarti nggak pernah tahu siapa Bukhari itu. Nah, tololnya Nah. kamu orang itu di situ. Terjadi coba. 1000 hari Coba. itu ada yang nulis. Ada yang nulis. Nah, Yang nulis siapa? siapa yang Siapa yang nulis? nulis? Iya. Ya aku tanya siapa yang nulis? Karena Enggak, saya kamu tolol orang- nih. Kamu orang Iya, ini siapa yang Iya, saya yang nulis? nulis yang siapa? Coba kamu yang Nah, nggak itu yang tolol. nulisnya siapa? Cetakan siapa itu? Tahun berapa? Oke, Iya, yang lo siapa? tahu cetakan berapa? Itu yang lo buka tadi, goblok. Ya, widih, betul Islam sekali ternyata. Katanya Oke, kita yang mau tolol. diskusi. Ayo. Udah lah. Kamu orang ini. Islam, Yang makanya baik. ya. Sono bobo ya. Bobo sama tetangga sono. Bobo sama Bukhari itu tetangga sono. karangan siapa? Tadi dia bilang karangan siapa. Sekarang lari yang nulis. Gimana sih? Kelihatan kan kalau nggak sekolah. Ya? Dia nggak Bobo mau sana. kalau perempuan itu mendapat pencerahan dari Islam, Bu. Nanti dia rugi berat, Bu. Dia pihak laki-laki kan. Aduh. Makanya Jadi, masih Islam. Hmm. Nah, ini ada Islam lagi nih Dia di atas. dirugikan, Sabar tidak dulu, bisa Bu. menikmati lagi, Bu. Ya, Bang Ion ada Islam tuh. Ya, Acoy. Selamat pagi. Islam Kristen. Alhamdulillah Islam. Oke. Lo punya akal sehat nggak? Alhamdulillah Allah memberi akal sehat. Oke. Bu Aisyah. Oke. Akal sehat Anda berfungsi nggak? Apakah Anda Bu jangan ketawa dulu, Bu. Saya ikut ketawa. Akal saya Menurut laki-laki itu Anda, dipertaruhkan sekarang. Menurut Anda, Pak Acuy, ya. Akal sehat kita menguji akal sehat Anda. Apakah betul seorang junjungan atau panutan Anda itu ya menginginkan bibinya sendiri? Menurut Anda akal sehat Anda gimana? Gimana coba diulang. Iya. Oke. Oh, kaget juga apa? Menurut Soalnya Anda, berisik. ya. Soalnya berisik nih. Ada jalan alasannya. Menurut Anda, akal sehat Anda ya, seorang junjungan Ya. dan panutan Anda, seorang baginda Nabi ya, menerima ya apem bibinya sendiri. Itu menurut Anda gimana? Patut nggak itu dijadiin contoh? Apakah Anda udah menyaksikan dan mendengar sendiri? Apakah Anda sudah membaca dalilnya? Aduh, betul Apakah Anda banget. sudah membaca dalilnya? Itu dalilnya yang membuat kamu udah bertanya sama ahlinya? Sekarang saya tanya, Wahyu itu ada apa turun di Goa Hira, kamu percaya? Sesuai dari Apakah kamu sesuai melihat dari sendiri? Apakah ahli- kamu melihat sendiri? sesuai ahlinya? Ya Sesuai sesuai ahlinya siapa? ahlinya. Siapa ahlinya? Aku percaya. Kamu ya, lihat ahlinya sendiri? ahli sejarah. Siapa ahli sejarahnya? Siapa ahli sejarahnya? Iya, Apakah yang kamu menulis menyaksikan? di situ. Apakah kamu menyaksikan? Begitu Mamat mau makan apemnya bibinya, apakah kamu melihat? Begitu Wahyu turun, apakah kamu melihat?
Gila ya gobloknya mereka ini ya. Padahal sih ada Teman-teman pun yang muslim kalau naik bilang aja deh, kalau ditanya punya akal sehat, nggak ada pak, jadi enak kitanya. Begitu bibinya Baginda mau ngewek. Shalom. Halo. Ya salam pak. Ya, selamat siang. Ya. Begitu junjungannya ditanya, kenapa junjunganmu kok mau ya? Mau ewek-ewek sama bibinya, apakah kamu melihat? Tapi begitu ditanya balik, begitu wahyu turun di Gua Hira, menurut kamu, oh iya, apakah kamu melihat? Ada ahlinya. Emang ahlinya juga melihat. Udah deh teman-teman Islam kalau ditanya punya akal sehat ya bilang aja enggak host, jadi enak sayanya. Oh iya, betul. Aduh, begitu Bagindanya. Betul nggak Bu Damisma? Benar. Kalau ditanya yang seperti Bu Aisyah, makanya laki-laki Islam itu kalau naik di sini harus dipertanyakan itu. Apakah kamu melihat Bang Ion? Itu dipertaruhkan. Sama kayak si siapa Bang Ion? Emang tuh udah pernah ngopi sama Musa? Ini Pak Laskar coba. Laskar berisik. Gimana sih? Lagi di mana sih? Iya Pak Laskar kalau lagi di pasar di tempat keramaian coba di Enggak nih maksud saya begini Bu ya. Ketika muslim saya tanya nih, punya akal sehat atau tidak? Jawab aja udah enggak. Jadi kitanya juga enggak ini. Iya. Bang Ion tahu nggak dia kayak siapa? Kayak Ali Yubi. Emang lu udah pernah ngopi sama Musa? Aduh. Wong dalilnya ada kok bilang emang kamu pernah lihat. Nah, dalilnya mengatakan begitu kok nggak perlu lihat. Sayangnya mereka nggak pernah baca dalil kan itu. Akal dipertaruhkan, Bu. Gimana ada yang akalnya dulu saya mungkin gitu. Nah, Iya. akalnya nggak ada lah di dalam Islam itu. Iya. Untuk beriman dibikin buntu mereka. Banyak rugi nanti dia, Bu. Banyak. Apakah kamu Sekarang melihat? ini kan karena nggak digunakan akal, keuntungan kaum pria itu banyak. Tapi kalau digunakan akal rugi dia, Bu. Rugi Apakah banyak. kamu melihat? Enak banget ya nanyanya. Apakah kamu pernah melihat? Dalilnya nulis begitu kok. Lucu. Begitu wahyu turun, apakah kamu melihat? Ada saksinya. Mereka sendiri Muhammad nggak itu aja mereka percaya. Nggak ada saksinya. Aduh. Sulit emang teman-teman Islam kalau mau diajak diskusi ya. Iya. Nekat yang nyata berat emang kalau ini. Berat, saudara-saudara, berat. Karena kalau sudah mereka diminta sama kita untuk menunjukkan dalil, nah itu yang nggak bisa. Tapi kalau modal congor kita kalah. Iya. Iya, congor mereka mah besar Iya. sekali. Kalau cuma modal congor kita kalah. Tapi kalau menggunakan dalil, nggak bisa bantah mereka. Oh, bukan bantah sih, mereka mah muter-muter, Mereka bantah muter-muter. kalau ada dalil itu begini, itu begini. Tanya Bang Ion. Kalau ada dalilnya Iya. baru mereka tahu ya. Maksudnya itu begini gitu. Jadi ahli tafsir. Dadakan. Nah itu tadi yang dibilang modal congor, Bu. Jadi bikin tafsir sendiri dia. Bahkan yang lucunya sudah ditafsir lagi, Bu. Kita sudah bawa tafsir mereka, Bu, tapi mereka tafsir lagi. Enggak, Iya. kalau mereka jawabnya begini ya, misal saya nanya nih, lalu mereka begini, jadi Bang Ion begini, nah saya jawabnya gini, mulai deh. Jadi begini Bang Ion ayat itu, saya bilang begini, mulai deh. Gitu. Artinya apa mulai ngedongeng? Mulai deh. Saya pernah itu nonton di room siapa lupa saya. Dia kan sudah membawakan tafsir, Bu. Terus dia yang Muslim tadi menafsirkan balik. Terus dibilanglah sama yang
yang kita Kristen itu. Memangnya kamu lebih pintar daripada para yang sudah menafsirkan Quran kamu sendiri? Diam dia. Ya udah ditafsir lagi. Aduh. Kita ketawa saya nontonnya. Seru deh waktu itu. Kemarin malam saya sama yang lain, dia bilang emang Islam dongeng. Iya. Karena yang pelajaran mereka ini Pak, yang mereka imani ini, sejarahnya itu ada di mereka sendiri, nggak ada. Kalau kita kan dari di luar kita itu kan ada bisa membuktikan bahwasanya, misalnya contohnya Yesus itu pernah hidup di dunia ini kan, itu dari luar kitab itu ada. Kalau mereka enggak. Pokok kalau jawabannya banyak, nah itu kita udah, mereka itu nggak bisa Pak. kalau mereka bilang jawabannya jadi begini, kita jawab mulai deh. Kalau mereka jawab banyak, artinya nggak ada satu sama sekali gitu. Iya. Tipe-tipe mereka begitu. Ya, anak timur, selamat pagi. Ya, sudah pagi. Ya, Islam Kristen Pak. Islam bang. Hah? Islam. Oh, Islam. Oke, semoga bisa kondusif ya, anak timur. Oke, melanjutkan yang tadi. Ya, sebelum saya bertanya, baca Quran dan hadis nggak anak timur? Ya, anak timur. Ya. Baca Quran dan hadis. Kalau aku di Al-Quran aja. Al-Quran aja. Oke, sesuai kapasitasmu ya. Betul tidak di dalam Quran itu mengajarkan perzinahan dan pelakunya Nabi Muhammad? Gimana ya? Sekali lagi, kamu kan baca Quran nih. Iya, di mana dalilnya kalau Lah, kamu kok bertanya nanya? seperti begitu? Oke. Kamu sudah pernah baca surat Al-Ahzab 51 dan surat At-Tarim ayat 1? Surat apa? Surat Al-Ahzab 51 dan surat At-Tarim ayat 1. Al-Ahzab 51. Ya, baca. Setelah itu At-Tarim ayat 1. Coba tampilkan. Lah kamu buka. Katanya kamu tuh gimana sih? Ayo. Saya kan kasih tahu, kamu yang buka. Ayo. Inilah ya, kalau lagi di kebun maksain main TikTok sih. Lagi di empang kali. Satu aja. Pak, lagi di kebun atau lagi di mana Pak? Lagi di empang berak ya. Jangan di kebun lagi kerja, jangan maksain lah. Kan masih banyak waktu. Penemuan orang Islam terbaik adalah kencing unta. Anak timur. Lanjut. Ya lanjut mau nggak kemana? Ya lu baca. Ayo, aku sudah kasih tahu dalilnya itu. Kamu baca di depan umum Lanjut ini. mau kemana sih? Lanjutin lu baca. Kan udah kasih tahu dalilnya, yuk baca. Iya, itu maksudnya cerita dalam rumah tangga Nabi Muhammad. Itu yang kamu maksud. Cerita apa? Itu mengenai rumah tangga Nabi Muhammad, itu yang kamu maksud, gitu. Rumah tangga Nabi Muhammad. Ya iya. Dia harus Coba kau baca. Coba dibaca. Apa itu? Baca. Nanti Ya, rumah tangganya kenapa? Rumah tangganya kenapa? Nanti kalau aku dibuka, nanti aku bilang aku kabur. Bukalah. Loh. Kau baca. Inilah namanya orang Islam tuh takut. Saya buka data takut. Ya, coba jelasin anak timur, biarin tentang rumah tangganya, rumah tangga Muhammad kenapa? Kenapa rumah tangganya? Iya, kenapa rumah tangganya kenapa? Ada huru hara. Kenapa rumah Biarin, tangganya? Iya. Rebutan, Kita ikutin dia, Bu. rebutan, Ya. istri-istrinya rebutan lollipop atau gimana? Coba jelasin. Ya, kamu baca, kamu nunjukin ayat, tahu nggak? Loh, kamu tadi kan bilang tentang rumah tangga. Coba jelasin.
Jelasin Iya, kenapa? dalam Ya, kisahnya kenapa rumah tangganya Kenapa rumah kenapa? tangganya kenapa? iya kisahnya maksud kamu kan begitu. Itu tentang Nabi Muhammad kan, tentang Memang Masih kehidupannya kan. makanya bingung. masih blow on. Ya, aku bilang blow on Betul kenapa? anak timur. Kamu yang belum. Tuhan kamu itu maha Ini apa sih? anak timur. Enggak, Tuhan kamu itu Anak maha apa sih? dia kan langsung Lari-lari. anak timur fokus. Nah, ini kita harus ini. Ya, Soalnya kamu gini bang, sabar. Soalnya gini bang, sabar. Satu-satu ya, makanya kamu masih blow on. Tadi Bu Aisyah bawa Al-Azab 51 dibacain, lalu lo nggak setuju, lalu jawabannya apa tentang rumah tangga Muhammad? Apa cerita tentang rumah Muhammad tetangga apa? Rebutan lato-lato atau rebutan apa? Belum dijelasin langsunglah ke Maha Kuasa. Aduh. Iya, kadang-kadang jadi bingung ya. Ya, Ibu Mila, selamat siang Ibu Mila. Jelasin dulu, tadi lo bilang tentang rumah tangganya. Ya, rumah tangganya kenapa? Apakah beli hotel Rembuk? Apakah pindah rumah? Apa gimana? Boro-boro beli hotel, mau makanin bininya aja jual, nggak dein baju. Tapi Allahnya mereka keren loh. Allahnya mereka itu ngutang sama umatnya untuk ngebeli apa itu? Membeli kan, ada membeli kan. Sebelum penciptaan membeli nggak tahu dah pakai uang. Mereka kalau jawab asal-asalan sih Bu ya. Ya, makanya kan Bang Yon, karena masih Islam begitu, ngarang bebas boleh, ngikutin ceramah ulamanya, yang penting berkata-kata, bernarasi, itu nggak butuh dalil pokoknya, asal mangap. Pasti kalau misalnya kita tetap minta jawaban rumah tangganya kenapa, dia jawabannya begini, percuma dijelasin kalian nggak ngerti. Percuma dijelasin kalian tetap nggak ngerti, gitu deh jawabannya. Kadang-kadang Udah tahu dikasih tahu, bagindamu itu pezina, tertulis jelas di dalam Quran dan hadis. Pezina. Ya, Qurannya ada 2 dalil yang saya temukan ya. Mungkin ada yang lainnya saya nggak tahu. Ya, Al-Azab 51 dan Ahtarim ayat 1. Melakukan pezinahan. Ya. Itu dalam Quran. Makanya nggak pernah baca sih. Bagaimana saya mengikuti junjungan yang tukang jinah itu? Ya nggak mungkin lah. Ya. Ya, Dedi, langsung aja Dedi. Nah, saya enggak tahu. Nah, saya kan mau belajar ini. Saya enggak tahu ya. Nah, begitulah mau tahu. Jadi yang selama lo ikutin ini nggak tahu nabinya? Ya nabinya ya tahu, Nabi Muhammad. No, nabinya tahu. Mana dia tahu sama nabinya dia? Dia aja nggak tahu. Dia aja nggak baca Qurannya mungkin. Iya, saya terus terang nggak bisa baca Quran. Terus terang saya nggak bisa. Gini, Dedi. Lo bilang kan tahu nabinya, betul? Ya. Tapi perilakunya nggak tahu. Ya perilakunya ya keseharian saya yang saya anut, misalnya kan saya menghormatin istri, saya hormatin istri. Itu ajaran Nabi Muhammad. Mana Ada nabimu itu mukul Dedi. Silakan Bu Aisyah. Nabimu itu mukulin istri yang ada, itu ajarannya. Kok yang saya dapat enggak seperti gitu ya? Bohong, itu dibohongin sama ulama. Dibohongin. Ya Yang minimalnya ada. kalau nggak bisa baca Arabnya, tahu artinya Bang. Ya, Baca artinya. yang tertulis itu nabimu itu mukulin istrinya. Ya, Sunan Nasai 2010. Jelas itu, nggak ada menyayangi istri, nggak ada. Ada. Mukulin.
Ya, jadi ya teman-teman Islam, pertama kali yang mencontohkan KDRT itu Baginda Muhammad. Di mana suratnya? Sunan Nasai 2010. Aisyah merasa kesakitan karena dipukul oleh lakinya yang tukang pukul. Gimana sih? Ntar bu. Sunan Nasai berapa bu? 2010. 2010. Oke. Belajar Aisyah bang, merasakan belajar. Catat bang. Ya Bu. Nah, dicatat terus Jadi- dicari benar nggak yang dibilang Ibu Aisyah ini. Jadi ini Bang Ion salah satu umat Islam yang imannya tumbuh karena doktrin ceramah bohong dari ustadz-ustadz. Nah ini salah satunya. Iya betul. Terlalu banyak didoktrin sehingga kayak nggak ngerti, nggak tahu arti. Harusnya belajar arti juga bang. Kalau kamu belajar itu sama artinya, jangan cuma baca Arabnya doang. Karena rata-rata orang Islam itu kekurangannya mereka nggak ngerti sama ayatnya mereka sendiri. Ya, Gitu. Benar. Memang, Bang. Saya sendiri dari seberang bang. Jujur taunya cuma membaca Arab, artinya nggak tahu bang. Nah begini jadinya baru belajar saya sekarang bang. Betul. Kalau kamu tahu artinya kata Edis TV apa? Iya. Kamu pasti akan murtad langsung dari sono, langsung keluar. Nggak mungkin kamu akan mempertahankan imanmu itu. kan kayak gini, ini kenyataannya ya, saya rumah tangga. Misalnya kalau istri saya bilangin saya kayak seperti hewan gimana itu? Saya tetap sabar gimana itu? Ini kenyataan rumah tangga saya. Terus gimana itu? Sampean jelasin lah. Agama kita ini adalah agama kasih, Bang. Iya, Kita itu harus mengampuni istri kita, bukannya jangan kamu istri menghinamu, kamu dengan kepala keras kepala kamu itu turunin egomu juga lah. Berarti istrimu marah itu pasti ada sebabnya, bukannya istri marah nggak ada sebab, pasti ada sebab. Itu kamu itu turun egomu, kamu dengerin istrimu ngomong apa, baru kamu itu tahu masalahnya apa. Bukannya istri marah kamu juga marah, atau kamu kayak DRT, itu kan bukan ajaran yang benar itu. Setuju. Ajaran yang benar itu ya kamu mendengarkan istrimu, biar kamu itu paham permasalahannya itu apa itu. Iya. Simple. Tiap hari dia ngomong kayak gitu, tiap hari loh. Tapi tetap saya sabar. Tiap hari itu namanya namanya hewan-hewan tuh. Misalnya saya nih tolol, goblok, itu tiap hari. Iya, kamu sebagai suami, kamu ajarin lah. Kamu kan kepala, kamu itu kepala keluarga. Kamu nuntun lah dia supaya dia nggak melakukan hal seperti itu lagi. Karena kalian juga belum ketemu kedamaian sebenarnya. Belum ketemu kedamaian. Kamu nggak kenal sama Kristus. Itulah yang bikin permasalahan seperti itu. Aku nggak ngajak kamu langsung ke sini, enggak. Kita ini kasih pemahaman yang seperti itu. Kalau kamu masih belum mengenal Kristus, belum ada kedamaian di situ. Iya sih, saya kan sering masuk ini kan supaya mental saya kuat gitu, nah akidah saya kuat gitu, nah. Itu aja. Prinsip saya kayak gitu aja sih. Saya sambil belajar Islam juga kan, saya belajar Kristen, saya belajar. Tapi yang penting kan saya orangnya ya gitu. Misalnya dimaki orang kah, siapa kah, itu saya enggak ada melawan. Itulah guru saya yang ngomong. Itu. Pak, saya mau ngasih tahu ya. Bapak kalau disakiti orang bisa Bapak memaafkan. Tapi bagaimana kalau Bapak kehilangan anak Bapak karena orang, bisa nggak mengampuni Pak? Oh bisa. Itu kan semua dari Allah, kembali ke Allah Bu. Selesai hidup nih Bu. Itu yang guru saya belajarkan Bu. Saya ini kan dari kalau bisa Bapak dari hal yang besar itu bisa mengampuni, begitu gampangnya Bapak bisa mengampuni pasangan hidup Bapak kan? Iya Bu, iya ini kan saya belajar gitu loh Bu. Kan saya belajar melatih. Itu dia. Karena kalau saya berprinsip gini Pak, kalau bisa kita mengampuni sesuatu hal yang sebenarnya kita nggak sanggup untuk bisa mengampuni, tapi kita bisa mengampuni, apalagi yang kecil-kecil, itu sudah otomatis ya diabaikan itu kesalahan itu. Tapi diabaikan bukan berarti kita
enggak bebenah diri ya, pasti ada apa kita untuk mengintrospeksi diri kita untuk kita itu lebih baik lagi gitu kan. Mungkin karena kesalahan itu ada pada diri kita dan kita belajar untuk mau mendengarkan apa kata orang gitu. Iya, saya selalu mendengarkan kata orang. Debat-debat ini saya enggak ada membantah-bantah, enggak ada saya. Tanya aja, kalau yang tahu nih Bu Esa, tahulah kan saya kan tanpa guru saya enggak bisa apa-apa. Nah, saya berapa kali ketemu Bu Esa. Nah, gitu. Ini maksudnya kayak gini. Saya kan baru 6 bulan, saya kan 43 tahun, 42 tahun saya kan. Nah, dulu saya kenapa Islam kayak gini kan? Kayak gini, saya sering disebut juga orang kafir, enggak sholat Jumat 3 kali kan dibilang kafir. Oh, saya cari guru-guru, oh kayak gini, oh baru saya sadar. Baru 6 bulan ini saya melatih diri kesabaran. Misalnya orang maki saya enggak balas. Saya sering disakitin teman, saya tetap ngasih, tetap saya istilahnya enggak dendam. Nah itu yang ajaran guru saya yang bilang itu. Nah, kalau kita hukum sosial, ya pasti kan kita kan membalas kan. Tapi kalau kita kembalikan ke Allah, hidup kita tenang Bu. Kalau saya kayak gitu, itu kan semua dari Allah, kembali ke Allah. Ajaran kita juga seperti itu Bang. Ajaran kita juga sama seperti itu. Kalau kita, jika dia menampar pipi kananmu, ya kasih pipi kirimu. Itu ajaran kita. Ya, kita bukan cuma action, kita langsung. Kalau dia mau nampar kita kasih aja pipi kiri kita langsung. Nah, itu sudah saya praktekkan Bang, sudah saya praktekkan. Tapi dia enggak mau Bang, enggak mau nampar saya. Saya kan duluan nampar kan. Kalau sampean mau balas tampar saya enggak ngelawan. Itu kenyataan saya ini Bang. Iya. Masih bujang saya itu, masih bujang. Nah sekarang sudah istri kan, baru 6 bulan ini ya Bang saya sadar, oh Islam tuh kayak gini gitu. Tapi kamu itu belum paham semua tentang Islam Bang. Kalau kamu udah paham, kamu akan mengerti maksud Islam itu apa. Kamu ini mana kok mengerti itu? Oh dengar aturannya kok mengerti gimana? Ayo kita debat yo. Ayo kita debat. Ayo. Mana Yang nggak ada aturan itu Islam ya. Ada sebentar ya, mata kamu itu sudah buta atau gimana? Anak kecil-kecil lagi ibadah digeruduk, ada aturan nggak itu Islam? Setiap yang bikin rusuh semua Islam, ada aturan nggak Islam? Mana ada aturannya Islam itu? Di sosial media kan keluar semua itu, setiap orang ibadah dibuyarin, ada aturan nggak? Nggak ada aturan. Dan tidak pernah punya aturan Islam. Ya, kalian sholat di pinggir jalan, di tengah jalan, teriak-teriak manggil Allah pakai toa itu. Kita nggak pernah ribet. Ya. Betul. Giran kita kalian sulit itu. Jadi yang nggak punya aturan tuh kalian. Ya. Gitu loh, diturunin karena kamu nggak punya aturan. Ya kadang sedih juga Bu, kayak saya dulu ya. Kadang saya sedih juga, miris juga Bu, kok saya gitu nah Bu ya, saya yang dapat ya kok enggak seperti gitu nah Bu, saya kadang miris, nangis juga Bu. Tapi itu ajarannya Pak ya, jadi Bu, Pak Dedi ya, karena itu ajaran ya, ajaran Quran yang sesungguhnya begitu memang. Makanya saya bilang ajaran Islam itu tidak cocok ada di negeri Pancasila karena bertentangan sama Pancasila. Ya, jelas di mana ayatnya. Di Quran ya, surat At-Taubah 29 dan surat An-Anfal 12 jelas itu. Ya. Bagaimana caranya orang tuh harus masuk Islam, harus dipaksa. Kalau enggak dipersekusi. Ya, lakum dikulum itu bohong, bertentangan dengan ayat yang lainnya. Agamamu, agamaku itu bohong, prakteknya kan nggak ada. Bohong semua itu. Ya.
Ya, kadang kayak gini Bu, mikirnya kan saya kan terus terang Bu ya. Saya nih agak curhat sedikit lah. Bapak saya kan Cina. Nah, Ya, saya belajar Islam, saya nyari sendiri Bu. Iya, kenapa Islam kayak gini? Saya telaah dulu. Saya kan dengerin aja dulu. Oh, orang nyambat kita kafir. Kenapa ini? Saya belum menemuin guru Bu tuh Bu. Belum menemuin guru. Saya pas ketemu guru kayak gini, kok enggak segitu gitu loh Bu. Saya kadang miris Bu. Yang saya ajarin guru saya ngajarin saya mau saya kayak gini kan. Oh kayak gini loh Dad, Islamnya Dad. Oh kayak gini Dad. Nah, ini baru saya nemuin 6 bulan Bu. Kan kayak gitu ya, tapi kan kita kembalikan lagi Bu ya. Kata guru saya sih kayak gini, Dad, sesuatu itu kan semua dari Allah. Kembali ke Allah. Kita ini kan nggak bisa berbuat apa-apa Bu. Tanpa Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa Bu. Lemah kita nih Bu, manusia paling lemah, paling dosa, paling hina saya nih Bu. Di antara dunia ini saya yang paling hina Bu. Bang, Soalnya boleh nanya nggak Bang? Ya boleh. Boleh nanya nggak? Boleh Bang. Pas sebelum penciptaan kenapa Allah Abang bisa belanja Bang? Nah itu kan saya enggak belajar Bu. Saya kan istilahnya kayak gini. Saya kan akidah nih saya akhlak yang dimuliakan ke akhlak saya. Nah, baru ilmu. Bukan seperti itu Bang. Kalau kamu enggak, iya tahu Bang. Gini. Ya seperti Injil atau Taurat kamu tuh baca, itu kamu akan paham makna Tuhan itu di mana. Benar Bang, kan saya kan kayak gini Bang. Ini mungkin doktrin lah, enggak tahu lah. Kan tanpa guru kita belajar keruan sesat. Sama juga kan sebaliknya lah. Di kitab kalian lah kan gitu. Kita Saya kasih kesempatan kepada kalian. Yuk, mari datang dan patahkan argumen-argumen saya. Oke, kita kasih naik ada Rahmat. Rahmat juga teman saya SMP nih ya. Rahmat juga teman saya SMP. Bahkan sebangku dengan saya. Tapi apakah dia Rahmat yang itu saya lupa. Ya silakan Rahmat, nyalakan kamera saya. Kamera Anda. Silakan Rahmat, nyalakan kamera Anda. Dis, gak malu kok Dis. Suruh nyalakan kamera, kamu tidak menyalakan kamera. Tapi kamu berbicara. Justru yang malu itu kamu. Kamu tidak menyalakan kamera sebagai bukti bahwasanya kamu sudah malu dilihat orang. Silakan. Kupatahkan argumenmu. Iya. Nyalakan kameramu. Mari kita berdebat di sini dengan sehat, tanpa hujat-hujatan, tanpa maki-makian. Silakan, nyalakan kamera. Offline lah yuk. Offline kalau berani kau. Offline, sedangkan kamu saja online tidak berani menyalakan kamera. Gimana mau offline? Ayolah offline. Udah kau tidur di bawah sana. Rahmat. Gimana kamu mau ngajak offline? Sementara online saja kamu tidak menampilkan mukamu. Gimana sih? Zaman dulu memang belum ada Facebook, belum ada internet, belum ada seperti sekarang itu. Jadi saya dulu punya teman SMP, saya SMP kelas 1, teman duduk saya itu ya namanya Rahmat. Begitu. Sekolahnya sepil nggak Bang SMP-nya? Mau disepil SMP-nya? Mau disepil?
Mau disepil sekolahnya. Iya, Rahmat teman saya SMP. Dan sampai sekarang saya tidak pernah lagi berjumpa dengan dia. Ya. Oke, kita kasih naik ada. Kita kasih naik. Pokoknya sekolah saya itu waktu SMP itu dekat dengan sebuah sungai. Nama sungainya itu adalah Wai Seputih. Wah, dulu kami kerjanya mancing di sana, mancing. Mancing ikan, namanya ikan seloang. Wah, setiap jatuh umpan dapat seloang, jatuh umpan dapat seloang. Namanya ikan soloang. Begitu. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Apin. Oke Apin, silahkan nyalakan kamera Anda. Silakan. Apin, saya mau tanya dulu Bang. Muslim atau Kristen Bang? Kabur lagi. Kabur lagi. Gimana teman-teman? Sayang loh, ini ada 18.000 orang. Gimana? Apakah kita sudahan? Ini sudah jam... setengah 11. Gimana teman-teman? Lanjut atau tidur? Lanjut? Lanjut. Teman-teman masih bilang lanjut. Oke. Kita kasih naik ada. Sebentar ya. Kita kasih naik ada Dokter Adiani Adil. Dokter Adiani Adil. Oh, Im. Ya, silakan Im. Im, Anda Muslim? Oke, kabur. Nita. Ya, Nita Muslim? Ya, Mi. Silakan aku. Iya, tatak keluar. Jangan kata tuh. Nita, silakan nyalakan kamera Nita. Minggu mau pirang kau. Ternyata banyak yang nonton teman-teman ya, santri-santri. Iya, ini sekumpulan para santri-santri yang kemarin sedang dibongkar oleh Trans TV. Ya, gimana? Ikut demo untuk ke Trans TV? Ikut demo ke Trans TV? Iya, saya santri Lirboyo, Bang. Santri Lirboyo. Oh, Santri Lirboyo. Waduh. Oke. Santri, kok lari? Waduh, malah lari teman-teman. Padahal kita mau wawancara tadi. Pengakuannya sih Santi Lirboyo ya, yang sedang viral atau yang sedang, ya kalian tahulah beritanya ya, bagaimana ada salah satu stasiun televisi mengekspos acara-acara yang ada di dalam pondok pesantren tersebut. Tetapi kemudian seperti biasa ya, orang-orang Islam tuh memang sukanya itu demo, kemudian memaksakan kehendak mereka seperti itu. Terus menerus itu terjadi sepanjang bangsa ini, sepanjang sejarah bangsa ini. Ya, dari mulai Pak Ahok, bagaimana umat Muslim berbondong-bondong ke Monas pakai baju daster. Mereka demo bersilit-silit lamanya di makan. Iya. Itu terjadi terus-menerus. Sekarang bagaimana mereka datang ke Trans TV dengan kata-kata ya seperti biasalah. Jadi seperti kaum yang tidak mengenal hukum, kaum yang selalu menggunakan kekerasan dan pemaksaan. Bukankah Anda bisa membantah Trans TV dengan mengajak mereka berdebat, dengan mengajak mereka berargumen?
Kenapa kalian harus memaksakan orang sehingga orang tersebut ketakutan? Bahkan ada orang yang setuju dengan Trans TV, didatangi rumahnya. Didatangi rumahnya. Ini makanya saya bilang, di dalam agama Islam itu memang ada satu kebiasaan mengebiri hak atau menakut-nakuti orang untuk berbicara apa yang ada di dalam pikirannya. Kalau memang Islam itu benar, kenapa? Kalau memang itu benar, kenapa kalian tidak melawan mereka dengan argumen? Ya, oke, kita kasih naik ke Atskan Abizar. Terima kasih Kak Ceki, makasih. Kak Ceki, terima kasih Kak Ceki, makasih. Ya, Atskan Abizar, apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Silakan nyalakan kamera Anda. Bahkan Transmart jadi sasaran. Yang mau didemo Trans TV tetapi lari ke Transmart. Benar nggak itu beritanya? Sungguh terlalu. Abang Muslim ya Bang ya? Muslim. Muslim. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Mau nanya, latar belakang penyaliban itu yang secara sejarah itu gimana? Bang, itu sudah saya bahas Bang. Di tema berjilid-jilid Bang. Silakan Anda mampir. YouTube saya itu ada di profil saya. Kalau Abang mampir ke profil saya, itu sudah kita bahas mungkin sekitar kurang lebih seminggu lamanya. Begitu. Jadi itu masih fresh. Silakan cek saja seperti itu. Itu temanya firman Tuhan datang di tema Israel. kita malam hari ini adalah firman Tuhan datangnya dari Israel. Apa itu Israel? Israel itu adalah nama lain daripada Yakub. Nah, makanya firman Tuhan itu datang dari Israel, datang dari Yakub dan keturunannya. Nah, kenapa sekarang Islam telah menyesatkan diri dengan mempercayai firman Tuhan yang datang dari luar Israel? Yaitu kebalik. Oke, sekarang saya mau tanya dulu. Ibrahim punya anak 2, betul? Ya. Ishak dan Ismail, betul? Betul. Ibarat kata ada pohon silsilah begini nih. Ibrahim, Ismail, Ishak. Dari Ishak ini lahirlah Yakub. Yakub inilah cikal bakal nama Israel. Yakub punya 12 keturunan. Ada perempuan tapi nggak usah kita hitung ya. Namanya salah satunya Yusuf. Iya, terus? Kemudian dari situ nanti ada Musa, ada Harun, ya kan? Ada Yahya, ada Ilyas, Ilyasa, Isa, Daud, Sulaiman dan seterusnya. Itu adalah nabi-nabi dari garis keturunan Yakub, dari garis keturunan Ishak. Saya bertanya kepada Anda, sebutkan satu keturunan Ismail di dalam Al-Quran. Nggak usah jadi nabi dulu aja lah. Kalau jadi nabi kalian tidak akan kuat imannya. Satu orang saja nabi keturunan Ismail di Quran. Siapa namanya? Keturunan Ismail di dalam Al-Quran. Siapa namanya? Sebutkan satu. Dalam Al-Quran. Seret. Sebutkan. Kalau di Al-Quran, di surat Al-Baqarah. Saya cek. Ya kan? Saya tidak sabar ini mendengar satu keturunan Ismail, anaknya namanya siapa? Bentar. Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah ayat 127 sampai 129. 127. Baik. Saya akan baca
bacakan ya. Siapakah nama anak Ismail di dalam Al-Quran? Nggak usah jadi nabi dah, jadi tukang bakso aja dah. Nggak bakal ada. Baik. Kita bacakan ya surat Al-Baqarah 127 ya Bang ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di mana di sini Bang? Satu keturunan Ismail. Nah sekarang kalau Ishak keturunannya siapa aja? Mana ayat ini berbicara mengenai satu orang keturunan Ismail siapa? Iya, maksudnya gini. Sekarang katanya keturunan Ishak itu siapa aja? Bukan, sebentar. Anda sudah mengakui bahwa tidak ada di sini berbicara mengenai satu orang nama keturunan Ismail? Iya, maksudnya kan. Oke, kita ke 128-nya. Kita ke 128-nya. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji. Dan terima taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Siapa di sini keturunan Ismail? Namanya siapa? Namanya kalau dari data ya itu ada 12. Nah, mana di sini Ismail punya anak 12 mana? 1 Nabayut, Biaut. 2 Iya, mana di sini Nebayotnya mana? Iya, ini kan sesuai data. Saya bukan asumsi. Jangan-jangan Anies Baswedan, Bang. Itu penonton sudah bilang, jangan-jangan Anies Baswedan. Aduh, gimana, Bang? Tidak ada loh di sini Nebayot, Bang. Nggak ada. Iya, di situ kalau Al-Quran memang nggak ada, kan Al-Quran itu bukan komik. Ya kan? Ini kan dari mana ada tahu Nebayot? Anda kan hanya tadi keturunan Ismail siapa aja. Saya sebutin. Iya, kata Al-Quran bukan kata Anda. Sebutkan satu nama keturunan Ismail yang jadi nabi menurut Al-Quran. Nah, iya, ini saya tahu Bang, Anda sudah menyebutkan Nebayot. Mana di sini tertulis Nebayot? Iya kan ini saya sebutin dulu nama-namanya. Iya, tadi udah Bang Nebayot. Anda bilang kan Nebayot. Oke. Dari mana Anda dapat Nebayot itu sedangkan Al-Quran tidak menyebutkan Nebayot di situ? Ya kan ini kan dari Taurat juga, ya kan? Tafsiran Ibu Al-Quran bukannya komik, nggak kayak. Iya, baik. Berarti tidak ada di dalam Al-Quran, betul? Ya kalau misalnya dalam Al-Quran kan emang nggak semuanya harus di ini kan Al-Quran itu nggak semuanya Bang, saya juga nggak bilang semuanya. Nebayot ataupun satu Bang, perlukah 1000 ayat atau perlukah 1 juz untuk menuliskan satu keturunan Ismail yang jadi nabi? Tidak perlu Bang. Bahkan 1 ayat saja cukup untuk menunjukkan satu keturunan Ismail yang menjadi nabi. Anda sudah mengutip Taurat, maka sekarang kita pergi ke Taurat. Perhatikan, lihat ya. Di dalam hukum Taurat, Abraham sudah meminta kepada Tuhan. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Karena Ismail udah lahir nih, udah lahir. Melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku
perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi 12 perjanjian akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Jadi Tuhan tidak mengadakan perjanjian kenabian, perjanjian masalah keselamatan umat manusia lewat perantaran Ismail. Itulah kenapa Al-Quran tidak pernah menyebutkan keturunan Ismail. Tidak ada satupun nama keturunan. Mari kita mendengar firman Tuhan yang datang dari garis keturunan Ishak. Seperti tema kita malam hari ini. Firman Tuhan datang dari Israel, bukan dari Arab. Begitu, Mbak. Jadi kan disebut tadi dibaca tuh 12 kerajaan. Itu 12 kerajaan maksudnya apa itu? Di sini juga tertera 12. Tuhan memberkati Ismail bahwa dia akan dibuat menjadi berbicara mengenai kerajaan. Kita berbicara mengenai kenabian. Bang, kita tidak berbicara mengenai kerajaan. Di Taurat itu ada 12 kerajaan, ya kan? Nama 12 tuh, nama tuh. Coba sebutin. Bang, tema kita bukan itu. Tertera nggak di Taurat itu nama-namanya? Tema kita bukan itu, Bang. Tema kita itu adalah masalah firman Tuhan, kenabian. Nabi Ismail siapa aja? Saya sebutkan nggak nerima. Katanya di Al-Quran nggak ada. Memang Al-Quran tidak ada kan? Al-Quran kan memang tidak menyebutkan keturunan Ismail. Baca di Taurat juga. Tadi kan awalnya Anda nanya, sebutkan keturunan Nabi Ismail siapa aja. Iya. Benar? Ya, adakah satu keturunan Ismail disebutkan dalam Al-Quran? Siapa aja? Di sini juga ada 12. Adakah Al-Quran menyebutkan keturunan Ismail? Beli jaringan. Beli jaringan dulu sono, jaringan. Aduh. Anda jangan seperti penonton, ngarang bebas. Siapa keturunan Ismail? Anies Baswedan. Bagaimana mungkin Anda menyamakan diri Anda? Kalau cuma ngarang, ya penonton juga bisa. Apa yang tertulis dalam Mazmur? Tuhan memberitakan firman-Nya kepada siapa? Kepada Yakub. Hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Ia, maksudnya Tuhan, tidak berbuat demikian kepada bangsa lain, bangsa-bangsa manapun, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Memang benar, bangsa-bangsa lain memang tidak mengenal hukum Taurat pada waktu itu. Makanya tidak ada di dalam bangsa-bangsa lain itu, kamu jangan sujud kepada benda-benda mati. Kamu jangan sujud kepada berhala. Nggak ada, bangsa-bangsa lain tidak mengenal itu. Makanya bangsa-bangsa lain hidup di dalam kegelapan. Kalau kau tidak percaya, kau pergi ke museum. Lihat sejarah nenek moyangmu apa yang patung-patung tuangan. Bukankah mereka membuat tugu-tugu berhala bagi mereka? Bukankah mereka mengukir batu-batunya? Dan lalu mereka mempersembahkan korban sajiannya kepada batu-batu itu. Pergi kau ke museum. Kalau kau tak percaya.
Dulu sejarah nenek moyang kita seperti itu. Di luar bangsa Israel, nenek moyang kita berbakti kepada batu, kayu, pohon-pohon. Mereka berbakti kepada arwah-arwah leluhur. Mereka membakar persembahan dan sajiannya kepada mereka. Tetapi firman Tuhan datang dari Israel, memberkati seluruh bangsa-bangsa supaya kita mengenal Tuhan yang benar. Seperti itu. Nah, ini kau lanjutkan lagi nyembah batu, gimana? Makanya teman-teman, marilah kita datang kepada firman Tuhan yang datang dari. Nih, saya akan kutipkan ya. Saya akan bacakan satu firman Tuhan supaya nanti orang ngomong, Edis ngomongnya Quran Islam terus, Injil nggak pernah. Ya, namanya yang saya hadapi kan Muslim. Gimana? Ya. Baik. Saya akan kutipkan satu ayat nih, misalnya ya, akan tunjukkan satu ayat di dalam Bible ya. Itu ada di dalam Bible, di dalam Yesaya, nih, ada banyak ayat. Misalnya di dalam Yesaya, pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Perhatikan. Supaya saya menguatkan Anda dengan firman Tuhan. Perhatikan. Yesaya 2 pasal yang ketiga. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Firman Tuhan datang gublok. Ketika kamu percaya ada firman Tuhan dari Arab, akhirnya kamu mencium sebongkah batu dan minum kencing unta. Ini jelas. Makanya tidak ada firman Tuhan datang dari garis keturunan Ismail. Bahkan tidak ada satupun nama anak Ismail disebutkan. Tetapi kalian terus berkeras hati. Perhatikan. Ya, bahwa apa yang dikatakan oleh para nabi. Bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan akan melihat terangnya yang ajaib. Seperti itu. Ya, mengenai ayatnya ada di mana kalian cari sendiri. Ada Azkai Official, ya, Azkai Official. Silakan. Nah, semua juga di kolom komentar itu kejadian banget. Semua dibilang seperti itu. Silakan. Oh, kok melari ke user. Oke, saya turunkan dulu ya. Ini bukan ini yang mau saya naikkan tadi. Azkai Official. Silakan Azkai Official. Ya, tadi saya mendengar perkataan Edis. Nyalakan dulu kamera, Bang. Bang, kamera nyalakan dulu. Kamera nyala, baru ngomong. Silakan. Oke, ya. Saya tanya dulu ya, Bang ya. Abang Muslim? Muslim. Oke, silakan Bang. Utarakan pendapat apa yang Anda utarakan. Tadi saya mendengar pernyataan kamu bahwasanya tidak Bang, jangan separuh Bang, sama tinggi gitu loh. Nah, gitu silakan. Yuk. Bang ya, tadi saya mendengar pernyataan Edis yang mengatakan bahwasanya
tidak ada nabi dari keturunan Ismail, gitu ya. Di dalam Al-Quran tidak ada nabi atau tidak ada pun satu keturunan Ismail yang disebutkan oleh Al-Tidak. Silakan. Tetapi jadi abang bernarasi berdasarkan Quran atau berdasarkan Bible ini? Berdasarkan Bible dan juga berdasarkan Al-Quran. Karena saya membaca kedua kitab tersebut. Dan kedua kitab tersebut setuju bahwa tidak ada nabi dari garis keturunan Ismail. Oke, gantian. Jadi ketika tadi kita kunci ya bahwasanya pernyataan dari Bible ya. Jadi walaupun di dalam Bible itu tidak ada dikatakan dari keturunan Ismail, tapi kita harus pahami bahwasanya kedua garis keturunan Abraham sama-sama diberkati. Makanya di kitab Kejadian 17 Betul. ayat 20 dikatakan, betul Bang, diberkati cucu dan jumlahnya akan banyak. Jadi yang ingin saya pertanyakan kembali adalah bahwasanya di dalam Bible pun tidak ada pernyataan bahwasanya Tuhan lahir dari keturunan Abraham. Bang, di mana ada ayat yang Bang, mengatakan tenang ya, Tuhan tenang dari Bang. keturunan Abraham. Tenang. Tadi Kejadian pasal yang ke-19 tadi sudah kita baca bahwa Abraham meminta supaya Ismail itu berkenan di hadapannya. Tetapi Tuhan menolak bahwasanya ya, Ismail akan diberkati. Ismail akan dibuat menjadi bangsa-bangsa yang besar. Tetapi makanya tenang dulu Bang. Tenang dulu, jangan ngomong dulu, saya belum selesai. Tetapi Tuhan berfirman bahwa perjanjiannya itu tidak akan diadakannya dengan garis keturunan yang lewat Ismail. Makanya tidak ada Tuhan berfirman kepada garis keturunan Ismail. Tidak ada firman Tuhan datang dari keturunan Ismail. Firman Tuhan datang dari keturunan Ishak. Nah, sekarang coba sebutkan satu keturunan Ismail di dalam Al-Quran yang menerima firman Tuhan. Iya, saya sudah mengatakan bahwasannya walaupun tidak ada dikatakan begitu. Kalau tidak ada, kenapa kalian mengada-adakan? Makanya saya tanya balik. Kok Anda malah lari kemana-mana sih? Ayat pun yang mengatakan bahwasanya Tuhan jangan lari kemana-mana dulu, Azaki. Yang kita bahas bukan itu. Kita berdiskusi dua arah. Betul, dua arah. Tapi tema kita, waduh ini ngomong terus ya. Kalau di bawah sana, kalau ngomong yang kita bahas firman Tuhan. Firman Tuhan itu diberitakan lewat siapa? Makanya firman Tuhan tidak diberitakan lewat Asep. Gimana sih? Tidak ada firman Tuhan itu diberitakan atau Tuhan mengadakan perjanjian kepada Asep atau kepada Sujatmiko. Nggak ada. Adakah Tuhan di dalam Bible atau dalam Quran berfirman, Tuhan berfirman kepada Luhut. Supaya apa? Supaya lewat perantaraan mereka nanti firman itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Karena bangsa-bangsa lain memang hidup dalam kegelapan. Gimana sih kok lari kemana-mana? Ayo sebutkan, ini sebentar lagi nih, sudah jam 11 loh ya. Ayo, waktu masih ada bagi orang-orang muslim untuk memberitahu kepada jamaah, ya, kepada jamaah kaum muslimin wal muslimat di edisi TV ini, siapa keturunan Ismail yang menjadi nabi atau yang menerima firman Tuhan. Kita kasih naik ada hadir, coba hadir.
11 malam ya, 12 malam di Indonesia Tengah dan jam 1 siang di Indonesia Timur. Oke, kita katanya Anies Baswedan. Nah, ketika firman Tuhan datang kepada Anies Baswedan, maka wahyunya pasti aneh. Kenapa? Air hujan itu jangan dimasukkan ke gorong-gorong lalu dialirkan ke sungai. Air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah. Itulah firman. Makanya apa? Makanya Jakarta banjir. Ya karena makanya kamu menerima firman Tuhan yang salah. Makanya tidak ada firman Tuhan datang dari luar Israel. Makanya kitab suci itu datangnya dari situ. Dari sebuah bangsa yang diberkati. Al-Quran menyebutkan bahwasanya bangsa Israel itu dilebihkan daripada segala bangsa. Saya tunjukkan ayatnya. Ya. Bani Israel itu dilebihkan dari bangsa-bangsa lain. Nih. Kita akan tunjukkan ayatnya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-47. Muslimat jamaah Edis TV yang sangat saya cintai dan kasihi. Baik. Apa dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 47? Ya Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Islam tidak percaya Al-Quran. Kalau kata orang Islam, yang dilebihkan itu adalah orang Arab. Kenapa? Karena orang Islam memang sudah didoktrin Arab. Walaupun Al-Quran sendiri berkata bahwa yang dilebihkan dari bangsa lain, yang dilebihkan dari umat lain adalah Bani Israel. Iya, tapi karena umat Muslim bacanya cuma Arabnya, tidak dibaca artinya. Makanya saya bilang kepada kalian jamaah Edis TV, kamu sudah bicara, kalian tidak usah membantahnya lagi. Ini sudah afdal, ya. Syah ini syah, sahih perkataan Edis TV itu sahih. Ya, jangan kalian coba membantah perkataan saya. Karena perkataan saya itu adalah perkataan yang hak, lagi sahih, lagi afdol. Iya. Kamu tidak percaya dengan teman sudah jam sudah jam 11:05, bagaimana teman-teman istirahat ya? Karena teman-teman jamaah Edis TV itu juga harus menjadi jamaah yang sehat supaya tidurnya jangan terlalu larut malam. Ya, seperti itu ya. Bagaimana pemirsa? Apakah kalian sudah siap untuk istirahat? Rehat ya. Nanti kalian saya nyanyikan lagu begadang jangan begadang kalau tidak nonton Edis TV. Begadang boleh-boleh saja asal nonton Edis TV. Mungkin kita rehat ya teman-teman ya. Mungkin waktu kamu live
live itu kamu ditonton loh oleh sekelompok orang-orang, mereka nobar bareng. Ya, mungkin orang-orang yang di Lapo begitu ya, mereka di Lapo Tuak, mungkin mereka nonton nobar Edis TV, mungkin mereka pada nonton Edis TV. Ini sudah jam 11, mari pulang. Ya, mari pulang, marilah pulang ya. Pulang, kita rehat, kita lanjut lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Saya rasa itu saja teman-teman untuk siaran malam hari ini. Sampai ketemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Sekali lagi teman-teman. Puji Tuhan teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan tayangan video yang ada di channel ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu setia mendukung pelayanan Suara Injil channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga selalu setia membagikan setiap video yang ada di channel ini. Saya berharap teman-teman selalu dukung terus Suara Injil dengan men-share, membagikan setiap video-video yang ada agar semakin banyak orang yang dimenangkan, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan melalui channel ini juga makin banyak orang yang diberkati. Baiklah teman-teman, saya ingin mengajak kita semua untuk membaca kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Diberi judul Perlengkapan Rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bayangkan betapa bodohnya prajurit yang pergi berperang tanpa membawa perlengkapannya, tanpa perbekalan, tanpa senjata, tanpa alat menunjuk arah. Di dalam spiritual diperlengkapi untuk menghadapi peperangan sama penting. Allah tidak merencanakan agar kita melawan serangan musuh dengan tangan kosong, ya. Dan Ia telah memberikan perlengkapan senjatanya kepada kita semua, yaitu tugas kita adalah menyadari semua perlengkapan yang telah Ia berikan dan memintanya untuk memakaikannya kepada kita setiap hari. Ketopong keselamatan, kita aman dengan mengetahui bahwa Tuhan telah memateraikan kita sebagai miliknya selamanya. Bahkan dalam pertempuran yang paling buruk sekalipun, identitas kita di dalam Kristus tidak pernah dapat direnggut oleh musuh. Sedangkan baju zirah, kita bisa melihat bahwa kekudusan Allah mengubah keberadaan batiniah kita, memperbaharui pikiran kita, dan mengubah keinginan kita. Karakter yang serupa dengan Kristus inilah yang merupakan akan menjadi pertahanan yang pasti bagi kita semua, dan ikat pinggang kebenaran. Tidak ada dusta yang dapat bertahan melawan kuasa kebenaran Allah, entah itu gagasan yang tidak kentara atau berani pernyataan kepalsuan yang terang-terangan. Dan tentu firman Allah memusnahkan setiap kubu
Sedangkan perisai iman, kita memiliki perisai yang tidak dapat ditembus oleh alat yang paling canggih sekalipun. Cobaan yang paling kuat dapat ditangkal oleh keyakinan yang kuat di dalam kuasanya. Ya, kiranya melalui firman Tuhan ini kita semua menyadari bahwa persiapan untuk menghadapi peperangan tentu kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan walau melawan tipu muslihat iblis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya kita semua boleh diberkati dan iman kita semakin diteguhkan, dikuatkan, dan kita semakin percaya bahwa ketika kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka kita akan sanggup melawan setiap tipuan muslihat iblis dengan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan menolong kita, Roh Kudus akan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.